Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sofi Yudhida Putri selaku dosen pengampu di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 di kelas L013. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang tugas untuk minggu depan dengan materi Valuation of Inventories a Cost Basis Approach. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok D terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Rizka Nanda dengan NPM terakhir 090. Lalu yang kedua ada Amoy Putriyanti dengan NPM 103. Lalu ada Lewi Agresis Manik dengan NPM 107. Lalu Nadia Alki Vetia Pramesti dengan NPM 329. Dan yang terakhir ada Akmal Rizky Adi Pramana dengan NPM 382. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian persediaan inventory dengan pendekatan biaya. Nah, yang pertama itu apa itu persediaan inventory? Nah, persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau barang yang akan digunakan untuk membuat produk. Contohnya toko itu baju yang siap dijual, pabrik itu membuat bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Lalu kenapa persediaan itu penting? Biasanya aset terbesar perusahaan itu sangat berpengaruh pada laba, profit, dan juga laporan keuangan. Maka jika salah mencatat, maka laporan keuangan bisa salah besar. Berapa masalah dalam persediaan itu seperti menentukan biaya mana yang masuk persediaan. Yang kedua itu ada menentukan kapan barang dianggap terjual, dan yang ketiga itu menghitung biaya dengan tepat. Lalu kemudian ada jenis perusahaan dan persediaan. Yang pertama itu terdapat perusahaan dagang merchandising, yang mana yang contohnya itu ada Carrefour, hanya mempunyai satu jenis persediaan yaitu barang dagangan atau merchandise inventory. Carrefour itu seperti Alfamart, jadi dia membeli barang lalu tinggal menjual lagi tanpa mengolah bahan tersebut, tinggal menjual barang tersebut. Yang kedua itu ada perusahaan manufaktur, bentuknya seperti pabrik, yang contohnya itu Nissan, yang punya 3 jenis persediaan. Yang pertama itu bahan baku atau raw materials, yang mana di sini itu belum diproses, contohnya seperti kayu dan besi. Yang kedua itu ada barang dalam proses, yakni atau work in process, di mana prosesnya sedang dibuat, yang di sini sudah ada biaya yang termasuk bahan, tenaga kerja ataupun overhead. Nah, yang ketiga itu ada barang jadi, finish good, yang mana di sini sudah selesai dan siap dijual. Itu ada alur biaya persediaan. Yang pertama itu ada perusahaan dagang, yang dimulai dari pembelian, kemudian jadi persediaan, lalu kemudian terjual dan menghasilkan harga pokok penjualan. Lalu yang kedua itu ada perusahaan manufaktur, yang dimana pertama itu ada bahan baku, kemudian diproduksi, yaitu melalui proses produksi, kemudian menjadi barang jadi, lalu kemudian dijual. Namun sebelum terjual itu masih disebut dengan persediaan atau aset. Namun lalu kalau sudah terjual itu jadi biaya atau COGS. Lalu yang selanjutnya itu ada kesalahan persediaan, yang mana jika salah mencatat itu bisa mengakibatkan laba itu bisa terlalu besar atau kecil. Yang kedua itu aset bisa salah nilai. Lalu kemudian akan berdampak pada keputusan bisnis yang bisa salah dalam pengambilan. Lalu yang kedua itu laporan keuangan tidak akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system. Sistem persediaan perpetual yaitu mencatat setiap pembelian dan penjualan barang secara real time atau terus-menerus. Nah, jadi bagian utamanya yaitu pembelian barang dagang di debit langsung ke akun persediaan inventory. Selanjutnya itu biaya angkut pembelian di debit ke persediaan, retur dan diskon di kredit ke persediaan, harga pokok penjualan HPP atau COGS yaitu dicatat setiap kali terjadi penjualan. Jadi menggunakan buku besar pembantu.
untuk kontrol kuantitas dan biaya per item. Hanya yaitu sistem ini menyediakan saldo persediaan dan HPP yang terus diperbarui. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sistem persediaan periodik atau periodic inventory system. Jadi kuantitas persediaannya di sini yaitu hanya ditentukan secara periodik berkala, biasanya di akhir periode akuntansi melalui penghitungan fisik. Nah, jadi pembelian dicatat dalam akun pembelian, bukan langsung ke persediaan. Selanjutnya yaitu HPP tidak dicatat saat penjualan terjadi, melainkan HPP dihitung di akhir periode sebagai angka sisa residual amount setelah penghitungan fisik persediaan akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan perpetual dan periodik. Nah, jadi perbedaan perpetual dan periodik di sini yaitu perpetual mencatat 2 jurnal saat penjualan, satu untuk pendapatan, satu lagi untuk HPP. Sedangkan periodik yaitu hanya mencatat 1 jurnal saat penjualan, yaitu pendapatan saja. Jadi penyesuaian persediaan perpetual di sini yaitu jika hasil penghitungan fisik berbeda dengan saldo buku, sistem perpetual memerlukan jurnal penyesuaian menggunakan akun inventory over and short. Selisih ini dianggap sebagai HPP atau pendapatan atau beban lain. Nah, sedangkan perhitungan periodik yaitu meskipun menggunakan sistem perpetual penuh, semua perusahaan disarankan melakukan penghitungan fisik setidaknya setahun sekali dekat dengan akhir tahun fiskal untuk memverifikasi keakuratan catatan. Selanjutnya yaitu cara menghitung HPP periodik. Nah, jadi di sini yaitu persediaan awal ditambah harga pokok barang yang dibeli atau diproduksi sama dengan hasilnya yaitu total biaya barang tersedia untuk dijual. Nah, selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir, nah yang berdasarkan penghitungan fisik, dan dapatlah hasilnya yaitu harga pokok penjualan atau COGS. Perbedaan penyajian persediaan. Perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur memiliki cara penyajian persediaan yang berbeda dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan dagang seperti Carrefour biasanya hanya melaporkan satu akun persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Perusahaan manufaktur seperti Nissan umumnya memiliki 3 persediaan utama, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Alur biaya persediaan. Alur biaya persediaan mengikuti formula dasar, yakni persediaan awal ditambah biaya pembelian barang menghasilkan biaya barang yang tersedia untuk dijual. Saat barang terjual, biaya tersebut dialokasikan ke beban pokok penjualan, sedangkan barang yang belum terjual pada akhir periode menjadi persediaan akhir. Sistem inventaris perpetual. Pencatatan kontinu. Perubahan dalam akun persediaan dilacak secara terus-menerus. Setiap pembelian dan penjualan dicatat langsung ke akun persediaan saat transaksi terjadi. Debit langsung ke persediaan. Pembelian barang dagang atau bahan baku serta biaya angkut didebit langsung ke akun persediaan, bukan ke akun pembelian. Pencatatan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan dicatat pada saat setiap penjualan dilakukan dengan mendebit akun cost of goods sold dan mengkredit akun inventory. Buku besar pembantu. Perusahaan memelihara buku besar pembantu untuk setiap jenis barang guna mengontrol kuantitas dan biaya inventaris yang ada di tangan secara akurat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang biaya yang termasuk dalam persediaan. Salah satu hal yang paling penting dalam mengelola persediaan adalah menentukan berapa nilai persediaan yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Hal ini penting karena akan mempengaruhi nilai aset perusahaan dan juga laba yang dilaporkan. Nah, pada umumnya perusahaan itu mencatat persediaan berdasarkan biaya perolehannya atau cost, sama seperti pencatatan aset lainnya. Nah, selanjutnya yang pertama ada biaya produk. Jadi biaya produk ini adalah biaya yang melekat langsung pada persediaan. Artinya biaya ini itu akan dicatat dalam akun inventory atau persediaan karena berkaitan langsung dengan proses memperolehan barang hingga siap untuk dijual. Biaya ini itu mencakup semua pengeluaran yang terjadi untuk membawa barang ke lokasi perusahaan dan mengubahnya menjadi kondisi yang siap dijual. Jadi, biaya produk ini tuh terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah biaya pembelian. Jadi, biaya pembelian ini tuh meliputi harga beli barang itu sendiri, kemudian biaya impor dan pajak lainnya yang tidak dapat dikreditkan.
lalu biaya transportasi atau pengiriman, serta biaya penanganan yang berkaitan langsung dengan perolehan barang itu. Jadi semua biaya ini tuh dianggap sebagai bagian dari harga perolehan karena dikeluarkan untuk mendapatkan barang. Yang kedua adalah biaya konversi. Jadi biaya konversi ini biasanya terdapat pada perusahaan manufaktur, yaitu biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya ini itu terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Overhead pabrik ini itu mencakup berbagai biaya yang tidak langsung seperti bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, serta biaya lain seperti penyusutan aset pabrik, pajak, asuransi, dan biaya utilitas seperti listrik dan air. Lalu yang ketiga adalah biaya lain-lain. Jadi biaya lain-lain ini tuh merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini agar siap dijual. Contohnya adalah biaya desain produk khusus sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi selama biaya itu berkaitan langsung dengan membuat barang siap dijual, maka bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Baik, yang kedua ada biaya periode. Jadi biaya periode ini adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan atau produksi barang. Oleh karena itu, biaya ini itu tidak dimasukkan sebagai bagian dari persediaan, melainkan langsung dibebankan pada periode saat terjadinya. Contohnya adalah beban penjualan, beban umum, dan administrasi, serta biaya bunga. Nah, biaya-biaya ini tuh langsung diakui sebagai beban karena lebih berkaitan langsung dengan aktivitas seperti penjualan, administrasi, atau pembiayaan, bukan dengan proses menghasilkan barang itu sendiri. Secara konsep, sebenarnya biaya ini tuh seperti beban penjualan dan administrasi. Ini juga berhubungan dengan produk. Namun, perusahaan itu tidak memasukkannya ke dalam persediaan karena biaya ini tuh lebih berhubungan dengan barang yang sudah terjual, bukan yang masih tersimpan sebagai persediaan. Nah, selain itu, biaya administrasi juga sifatnya tidak langsung dan sulit untuk dialokasikan secara tepat ke produk tertentu, sehingga jika dipaksakan justru bisa menjadi tidak akurat. Kemudian, untuk biaya bunga, umumnya juga dianggap sebagai biaya periode karena dianggap sebagai biaya pembiayaan, bukan biaya produksi. Jadi biasanya langsung dibebankan. Namun ada beberapa pengecualian. Jadi menurut standar akuntansi internasional, yaitu untuk aset tertentu yang pembuatannya membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar seperti proyek atau kapal atau properti, biaya bunga itu boleh dikapitalisasi menjadi bagian dari aset. Tetapi untuk persediaan yang diproduksi secara rutin dan dalam jumlah yang besar, biaya bunga itu tidak boleh dikapitalisasi karena manfaat informasinya tidak sebanding dengan biayanya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perlakuan diskon pembelian. Jadi diskon pembelian ini tuh adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Tujuannya itu bisa untuk mendorong pembelian dalam jumlah yang besar, menarik pelanggan baru, atau memberikan insentif agar pembayaran dilakukan secara lebih cepat. Nah, menurut standar akuntansi, diskon pembelian ini harus dicatat sebagai pengurang dari biaya persediaan, bukan sebagai pendapatan. Dalam praktiknya, ada dua metode pencatatan diskon pembelian. Yang pertama ada metode bruto atau gross method. Dalam metode ini tuh pembelian dan utang dicatat sebesar jumlah penuh atau sebelum diskon. Jika diskon dimanfaatkan, maka dicatat sebagai pengurangan pembelian. Yang kedua adalah metode neto atau net method. Jadi dalam metode ini tuh pembelian dan utang langsung dicatat sebesar jumlah setelah diskon. Jika perusahaan tidak memanfaatkan diskon tersebut, maka selisihnya itu dicatat sebagai purchase discount loss dan dianggap sebagai beban keuangan. Metode neto ini dianggap lebih baik karena menunjukkan nilai aset dan kewajiban yang lebih akurat, serta bisa mencerminkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan diskon. Namun dalam praktiknya, banyak perusahaan lebih sering menggunakan metode bruto karena lebih sederhana meskipun secara konsep kurang tepat. Jadi, diskon pembelian tidak dianggap sebagai pendapatan melainkan sebagai pengurang biaya persediaan dan dapat dicatat dengan metode bruto atau metode neto tergantung kebijakan dari perusahaan itu.
Selanjutnya ada identifikasi spesifik. Jadi identifikasi spesifik adalah metode yang menentukan biaya persediaan berdasarkan unit barang yang benar-benar dijual dan masih tersisa. Artinya setiap barang itu dapat diidentifikasi secara individual sehingga biaya yang dicatat benar-benar sesuai dengan harga perolehan dari masing-masing barang tersebut. Berbeda dengan metode lain seperti FIFO atau rata-rata, metode ini tuh tidak menggunakan asumsi aliran biaya, melainkan berdasarkan identifikasi nyata dari setiap unit barang. Metode ini tuh biasanya digunakan ketika barang tidak saling dapat dipertukarkan atau diproduksi untuk proyek tertentu. Contohnya seperti mobil, rumah, atau barang custom di mana setiap unit memiliki karakteristik dan harga yang berbeda. Nah, kan di sini ada ilustrasi. Jadi ilustrasi pada tabel ini kan pada tanggal 2 Maret perusahaan itu memiliki 1000 unit barang dengan harga 4 euro per unit, sehingga total biayanya kan ada 4.000 euro. Kemudian pada tanggal 15 Maret perusahaan itu membeli atau menambah 3.000 unit barang dengan harga 4,40 euro, sehingga totalnya menjadi 13.200 euro. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret perusahaan itu menambah lagi 2000 unit barang dengan harga per unitnya 4,75 euro, sehingga total biayanya sebesar 9.500 euro. Nah, jika kita jumlahkan seluruh unit, maka total dari barang yang tersedia ada 6.000 unit. Kemudian dalam metode identifikasi spesifik, perusahaan itu mengetahui secara pasti barang mana yang masih tersisa di akhir periode. Di ilustrasi ini kan persediaan akhir adalah sebesar 26.700 euro. Angka ini tuh berasal dari penjumlahan biaya unit-unit tertentu yang belum terjual. Nah, selanjutnya di bagian bawah tabel tuh total cost of goods available for sale atau total barang tersedia untuk dijual adalah sebesar 43.900 euro. Ini merupakan total keseluruhan biaya dari barang tersebut yang dimiliki selama periode itu. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 26.700 euro, sehingga diperoleh cost of goods sold atau harga pokok penjualan sebesar 17.200 euro. Jadi rumus sederhananya adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, hasilnya adalah HPP. Yang menjadi poin penting adalah angka persediaan akhir tidaklah dihitung dengan asumsi, tetapi berdasarkan identifikasi langsung terhadap barang yang masih ada. Dari metode ini itu kita bisa melihat kelebihannya, yaitu menghasilkan perhitungan yang lebih akurat karena benar-benar mencerminkan biaya yang sesungguhnya dari barang yang dijual. Namun, di metode ini juga memiliki banyak kelemahan. Pertama, kurang praktis jika digunakan pada perusahaan besar dengan jumlah persediaan yang banyak dan beragam. Lalu yang kedua, metode ini tuh dapat membuka peluang manipulasi laba karena perusahaan itu bisa memilih unit mana yang dianggap terjual untuk mengatur besar kecilnya laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, identifikasi spesifik itu lebih cocok digunakan untuk barang yang jumlahnya terbatas dan bernilai tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode biaya rata-rata dalam penilaian persediaan. Jadi metode ini tuh digunakan untuk menentukan harga pokok barang dengan cara mengambil rata-rata dari biaya seluruh barang sejenis yang tersedia dalam satu periode. Metode ini tuh biasa digunakan dalam dua sistem, yaitu sistem periodik dan perpetual. Namun pada tabel yang ditampilkan di sini, kita menggunakan sistem periodik dengan metode weighted average. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di tabelnya ini. Pertama, pada tanggal 2 Maret, perusahaan itu membeli 2.000 unit dengan harga per unitnya adalah 4 euro, sehingga total biayanya adalah 8.000 euro. Lalu kemudian pada tanggal 15 Maret membeli lagi dengan 6.000 unit dengan harga 4,4 euro, jadi totalnya ada 26.400 euro. Lalu pada tanggal 30 Maret membeli 2.000 unit dengan harga 4,75 euro, sehingga totalnya adalah 9.500 euro. Kalau kita jumlahkan semua pembelian ini, total unit yang tersedia adalah 10.000 unit dengan total biayanya adalah 43.900 euro.
Nah, langkah berikutnya adalah menghitung biaya rata-rata per unit dengan cara 43.900 dibagi dengan 10.000 sehingga memperoleh biaya rata-rata 4,39 euro per unit. Nah, selanjutnya kita melihat persediaan akhir. Di sini kan diketahui persediaan akhir sebanyak 6.000 unit. Untuk menghitung nilainya, kita kalikan dengan biaya rata-rata. Jadi 6.000 dikalikan 4,39 euro yang menghasilkan 26.340 euro. Nah, kemudian kita hitung HPP dengan cara total barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir sehingga diperoleh HPP sebesar 17.560 euro. Jadi dari tabel ini tuh kita bisa melihat alur lengkapnya mulai dari pembelian, menghitung rata-rata sampai menentukan persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Jadi metode ini tuh membantu perusahaan menentukan nilai sederhana dengan cara menentukan nilai persediaan dengan cara yang lebih sederhana, konsisten dan mudah digunakan, terutama untuk barang yang sejenis. Nah, selanjutnya yaitu freeze in, freeze out atau FIFO. FIFO adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama digunakan atau dijual. Nah, metode ini itu dapat digunakan baik pada sistem periodik maupun perpetual. Dan hasil akhirnya itu seperti persediaan akhir dan harga pokok penjualan itu akan sama keduanya di sistem tersebut. Nah, kelebihan FIFO itu yang pertama, mendekati aliran fisik barang atau realistis. Yang kedua, persediaan akhir itu mencerminkan harga terkini. Yang ketiga, sulit dimanipulasi karena tidak bisa memilih biaya tertentu. Namun, kelemahannya itu ada dua. Yang pertama, tidak mencocokkan biaya terbaru dengan pendapatan saat ini. Dan yang kedua, bisa menyebabkan laba terlihat lebih tinggi saat harga naik. Nah, selanjutnya yaitu Inventory Valuation Method atau FIFO versus Average. Nah, perbandingan metode FIFO dan average cost ini, yang pertama, FIFO itu menghasilkan HPP lebih rendah, yaitu laba kotor dan laba bersihnya itu lebih tinggi, sedangkan average cost ini menghasilkan HPP lebih tinggi, terus itu labanya itu lebih rendah. Hal ini itu terjadi terutama saat harga barang meningkat. Akibatnya itu FIFO itu pajaknya lebih tinggi dan kasnya lebih rendah, sedangkan average cost itu pajaknya lebih rendah dan kasnya itu tinggi. Jadi metode yang dipilih itu akan mempengaruhi laba bersih, pajak, persediaan akhir dan juga arus kas perusahaan. Nah, selanjutnya, kesalahan dalam mencatat persediaan akhir. Nah, kesalahan dalam mencatat persediaan akhir ini misalnya itu terlalu rendah atau understate, yang dimana itu akan berdampak pada laporan keuangan. Nah, jika persediaan akhirnya itu terlalu rendah, maka HPP-nya itu terlalu tinggi, laba bersihnya terlalu rendah, dan modal kerja atau current ratio-nya itu terlalu rendah. Nah, kesalahan ini itu akan terkoreksi sendiri pada periode berikutnya, karena persediaan akhir itu menjadi persediaan awal, namun tetap menyebabkan laporan laba tiap tahun menjadi tidak akurat. Nah, selanjutnya yaitu pembelian dan inventaris salah dicatat. Jika perusahaan tidak mencatat pembelian dan juga tidak memasukkan barang tersebut ke persediaan akhir, maka dampaknya itu persediaan, utang usaha, dan juga pembelian itu bisa terlalu rendah. Namun, HPP dan juga alat bersihnya tidak berubah. Hal ini itu terjadi karena kesalahan tersebut saling menutupi atau offset. Nah, meskipun begitu, rasio keuangan seperti current ratio itu bisa menyesatkan atau terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya, sehingga bisa digunakan untuk window dressing. Nah, selanjutnya yaitu LIFO Cost Flow Assumption atau Last In, Freeze Out, dan LIFO. Nah, LIFO adalah metode yang mengasumsikan bahwa barang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Jadi, HPP itu berasal dari pembelian terbaru, sedangkan persediaan akhir itu berasal dari pembelian lama. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, cocok untuk mencocokkan biaya terbaru dengan pendapatan. Yang kedua, menghasilkan HPP lebih tinggi saat harga naik. Namun, persediaan akhirnya itu menjadi tidak mencerminkan harga terbaru dan juga tidak diperbolehkan dalam IFRS atau masih boleh di beberapa negara seperti
Amerika Serikat. Nah, perbedaan sistemnya itu periodic phase perpetual itu pada LIFO bisa menghasilkan angka berbeda atau berbeda dengan FIFO. Nah, selanjutnya inventory valuation method, FIFO, average, dan juga LIFO. Nah, metode FIFO, average, dan juga LIFO ini menghasilkan dampak berbeda pada laba, pajak, dan juga persediaan, terutama saat harganya meningkat. Nah, FIFO ini cenderung menunjukkan laba lebih tinggi, sedangkan LIFO ini lebih rendah, dan average ini berada di tengah-tengahnya. Nah, adapun perbedaan utamanya adalah yaitu FIFO freeze in freeze out itu yang pertama itu menghasilkan laba kotor dan laba bersih paling tinggi, yang kedua pajak yang dibayar lebih besar, yang ketiga persediaan akhir paling tinggi atau mendekati harga terbaru, yang keempat saldo kasnya itu lebih rendah karena pajaknya tinggi. Average cost atau rata-rata yang pertama, laba berada di posisi tengah atau tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Yang kedua, pajaknya juga berada di tingkat sedang. Ketiga, persediaan dan HPP-nya itu lebih stabil. Dan yang keempat, mudah digunakan dan juga praktis. Nah, sedangkan LIFO last in atau freeze out itu yang pertama menghasilkan laba paling rendah, yang kedua pajaknya lebih rendah, yang ketiga saldo kasnya paling tinggi, dan yang keempat persediaan akhirnya paling rendah atau tidak mencerminkan harga terbaru. Baik, soal yang pertama adalah penjelasan mengenai metode pencatatan persediaan FIFO, LIFO, dan average dengan metode perpektual dan baik, jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan persediaan. Jadi secara umum terdapat dua metode yang digunakan, yaitu sistem perpektual dan sistem periodik. Pertama, saya akan menjelaskan sistem perpektual terlebih dahulu. Jadi sistem perpektual ini adalah metode pencatatan persediaan di mana setiap perubahan persediaan baik karena pembelian maupun penjualan dicatat secara terus-menerus dan secara langsung. Jadi setiap ada barang masuk atau keluar langsung tercatat pada saat itu juga. Nah, karakteristik dari sistem ini tuh persediaan selalu terupdate secara real time. Selain itu, harga pokok penjualan atau HPP bisa langsung diketahui saat terjadi penjualan, dan saldo persediaan selalu menunjukkan jumlah stok yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem periodik. Jadi sistem periodik ini tuh adalah metode pencatatan persediaan di mana perubahan persediaan tuh tidak dicatat secara langsung, melainkan dihitung pada akhir periode. Jadi selama periode berjalan, kita tidak mengetahui secara pasti jumlah stok yang tersedia. Nah, karakteristik dari sistem ini itu persediaan akhir ditentukan melalui perhitungan fisik atau stock out name. Selain itu, HPP baru dapat dihitung di akhir periode dan jumlah persediaan tidak diketahui secara real time selama periode berjalan. Baik, saya akan menjelaskan metode pencatatan persediaan yang pertama, yaitu FIFO atau first in first out. Jadi metode FIFO ini adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli atau masuk akan dijual terlebih dahulu. Jadi barang yang masuk lebih awal itu yang keluar terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, misalnya saya membeli barang 10 unit dengan harga 1.000. Kemudian saya membeli lagi 10 unit dengan harga 1.200. Jika saya menjual 10 unit, maka yang dianggap terjual adalah barang yang pertama kali dibeli, yaitu dengan harga 1.000 tadi. Nah, penerapan FIFO ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pada sistem perpektual dan sistem periode. Nah, yang perpektual, jadi dalam sistem ini itu setiap terjadi penjualan langsung menggunakan harga dari barang yang paling awal masuk. Jadi setiap transaksi langsung dihitung HPP-nya dan persediaan selalu terupdate mengikuti urutan masuk barang. Jadi maksudnya itu setiap ada penjualan, saya langsung mengambil harga barang dari yang paling lama yang ada di gudang dan langsung mencatatnya saat itu juga tanpa menunggu akhir periode. Nah, lalu yang kedua ada FIFO dalam sistem periodik. Nah, pada sistem ini tuh perhitungan tidak dilakukan setiap
transaksi, melainkan di akhir periode. Jadi di akhir periode baru dihitung bahwa barang yang pertama masuk sudah terjual terlebih dahulu dan sisanya adalah persediaan akhir. Jadi selama periode berjalan, saya tidak langsung mencatat barang mana yang terjual. Nanti di akhir periode baru dihitung dan diasumsikan barang yang lama sudah habis terlebih dahulu. Nah, pada metode FIFO, hasil perhitungan antara sistem perpetual dan periodik ini biasanya sama karena aliran barangnya itu tetap mengikuti urutan masuk pertama dan keluar pertama. Nah, selanjutnya metode yang kedua adalah metode pencatatan persediaan, yaitu LIFO atau last in first out. Jadi, bedanya dengan metode FIFO tadi, jadi metode LIFO ini tuh metode yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli atau masuk akan dijual terlebih dahulu. Jadi, barang yang paling baru itu yang keluar terlebih dahulu. Nah, sebagai contohnya, misalnya saya membeli barang 10 unit dengan harga 1.000 yang seperti tadi, kemudian membeli lagi 10 unit dengan harga 1.200. Nah, jika saya menjual 10 unit, maka yang dianggap terjual adalah barang yang terakhir dibeli, yaitu yang harganya 1.200. Nah, penerapan LIFO ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem perpetual pada LIFO terlebih dahulu. Jadi setiap terjadi penjualan, langsung menggunakan harga dari barang yang terakhir masuk pada saat itu. Dan HPP dihitung setiap transaksi sehingga hasilnya bisa berubah-ubah mengikuti harga pembelian terbaru. Jadi setiap ada penjualan nih, saya langsung mengambil harga dari barang yang baru masuk, yang paling baru masuk, dan langsung dicatat saat itu juga. Lalu yang kedua, pada sistem periodik, pada sistem ini itu perhitungan dilakukan di akhir periode. Jadi seluruh penjualan selama periode itu dianggap berasal dari pembelian terakhir tanpa memperhatikan urutan transaksi satu persatu. Jadi secara selama periode berjalan tidak langsung mencatat barang mana yang terjual. Nanti di akhir periode baru dihitung dan diasumsikan barang yang terakhir masuk itu yang terjual terlebih dahulu. Oleh karena itu, metode LIFO ini dapat menghasilkan nilai HPP dan persediaan yang berbeda antara sistem perpetual dan sistem periodik karena perhitungan waktunya itu berbeda. Baik, selanjutnya adalah metode pencatatan yang ketiga, yaitu metode average atau metode rata-rata. Jadi, metode rata-rata ini adalah metode penilaian persediaan yang menggunakan harga rata-rata dari seluruh barang yang tersedia. Jadi, tidak dilihat mana yang pertama masuk atau yang terakhir masuk, tetapi dihitung dari rata-ratanya. Sebagai contoh yang seperti tadi, misalnya kita membeli 10 barang 10 unit dengan harga 1.000, kemudian membeli lagi 10 unit dengan harga 1.200. Maka kita mencari rata-ratanya, yaitu 1.000 ditambah 1.200 jadinya dibagi 2 jadinya adalah 1.100, dan harga itu yang digunakan untuk menghitung penjualan. Nah, seperti sebelumnya, metode rata-rata ini juga dapat diterapkan dalam dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Untuk sistem perpetual pada metode average ini itu bisa disebut moving average. Dalam sistem ini itu harga rata-rata akan diperbarui setiap kali terjadi pembelian baru. Jadi setiap ada barang masuk, langsung menghitung ulang rata-ratanya, dan nilai rata-rata terbaru itu akan digunakan untuk menghitung HPP pada penjualan berikutnya. Jadi setiap ada pembelian baru, kita langsung mengupdate harga rata-rata, jadi nilainya bisa berubah-ubah selama periode berjalan. Lalu yang kedua ada metode average pada sistem periodik atau biasa disebut weighted average. Jadi dalam sistem ini itu rata-rata tidak langsung dihitung setiap transaksi, melainkan hanya satu kali di akhir periode. Rumusnya itu adalah total biaya dibagi dengan total unit barang yang tersedia. Jadi selama periode berjalan, kita tidak menghitung rata-rata.
Nanti di akhir periode baru dijumlahkan semua biaya dan semua unit, lalu dibagi untuk mendapatkan harga rata-ratanya. Oleh karena itu, hasil dari perhitungan antara sistem perpetual dan periodik ini tuh bisa berbeda karena waktu perhitungan rata-ratanya itu juga berbeda. Nah, di sini saya akan menjawab soal metode mana dari ketiganya menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan, berikan juga alasannya. Nah, menurut International Financial Reporting Standard, metode LIFO ini tidak lagi diperbolehkan untuk digunakan dalam pelaporan keuangan. Nah, alasannya itu yang pertama, LIFO tidak mencerminkan arus fisik barang yang sebenarnya karena dalam praktiknya, barang yang lebih lama biasanya dijual terlebih dahulu. Nah, yang kedua, nilai persediaan akhir menjadi kurang relevan karena didasarkan pada harga lama yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Yang ketiga, metode ini dapat menurunkan kualitas laporan keuangan karena berpotensi digunakan untuk memanipulasi laba melalui peningkatan harga pokok penjualan. Yang keempat, LIFO juga mengurangi daya banding laporan keuangan antara perusahaan karena tidak sejalan dengan prinsip keseragaman yang diutamakan IFRS. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal FIFO perpetual. Nah, jadi setiap ada transaksi menggunakan FIFO perpetual, yaitu pembelian atau penjualan, saldo persediaan langsung diupdate menggunakan kartu stok. Jadi harga pokok penjualan diakui setiap kali barang keluar. Nah, jadi contohnya di sini itu pada tanggal 1 Juni persediaan itu 20 unit seharga 10.000. Tanggal 5 Juni yaitu dibeli 30 unit dengan harga 12.000 dan tanggal 12 Juni itu ada terjual 30 unit. Nah, jadi perhitungannya yaitu pada tanggal 12 Juni 30 unit itu terjual diambil dari 20 unit persediaan 1 Juni ditambah dengan 10 unit pembelian tanggal 5 Juni. Jadi HPP-nya 20 dikali 10.000 ditambah 10 kali 12.000 dan dapatlah hasilnya yaitu 200.000 dan ditambah dengan 120.000 hasilnya 320.000. Jadi sisa persediaan 20 unit, sisa pembelian 5 Juni itu yaitu 12.000 sama dengan 240.000. Selanjutnya yaitu contoh soal menggunakan FIFO periodik. Nah, jadi HPP dan nilai persediaan akhir hanya dihitung di akhir periode melalui penghitungan fisik. Tidak ada kartu stok yang mencatat arus keluar masuk barang setiap hari. Nah, jadi pada contoh soal ini yaitu pada tanggal 1 Januari persediaan awal itu 100 unit dengan harga 10.000. Jadi dikalikan menjadi 1 juta. Tanggal 5 Januari yaitu pembelian 500 unit dengan harga 12.000 dengan dijumlah menjadi 6 juta rupiah. Selanjutnya yaitu 12 Januari yaitu pembelian 100 unit yaitu dengan harga 15.000 sehingga di total jadi 1.500.000. Jadi total barang yang tersedia itu senilai 700 unit, total penjualan selama Januari itu senilai 550 unit. Nah, jadi cara penyelesaiannya yaitu kita hitung dulu sisa unit akhirnya. Jadi nilai persediaan akhir FIFO itu diambil harga terakhirnya. Jadi 100 unit dari pembelian 12 Januari senilai 15.000 yaitu 1.500.000. Selanjutnya itu 50 unit dari pembelian tanggal 5 Januari dengan harga 12.000 jadi 6 juta. Sehingga kita total nilai persediaan akhirnya yaitu 2.100.000 rupiah. Jadi HPP-nya yaitu total persediaan awal kita tambah pembelian kita kurangi persediaan akhir. Jadi 1 juta ditambah 6 juta kita tambah 1.500.000 kita kurangi 2.100.000 lalu kita tambah 8.500.000 kita kurangi 2.100.000 jadi hasilnya yaitu 6.400.000 rupiah. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal metode LIFO dengan menggunakan perpetual dan periodik. Soalnya itu ada Elenhard Ltd menjual pompa data persediaan berikut tersedia untuk bulan Maret. Jadi keterangannya persediaan per 28 Februari itu kuantitasnya 200 dan harga per unitnya itu 400 dengan total 80.000.
Kemudian terjadi pembelian yang pertama itu pada 10 Maret dengan kuantitas 500 dan juga harga per unit 450.000 dengan total 225.000. Yang kedua itu ada pembelian 20 Maret dengan kuantitas 400 dan harga per unitnya 470 dengan total 190.000. Yang ketiga itu ada pembelian pada 30 Maret dengan kuantitas 300.000 dan juga harga per 500.000 dengan total 150.000. Kemudian terjadi juga penjualan. Yang pertama itu ada 15 Maret dengan kuantitas 500 dan juga harga per unitnya 540 dengan total 270.000. Dan yang kedua itu ada 25 Maret dengan kuantitas 400 dan juga harga per unit 570 dengan total 228.000. Yang terakhir itu ada persediaan per 31 Maret dengan kuantitas 500. Dan itulah contoh soal yang menggunakan perpetual dan periodik. Tetapi perlu digarisbawahi perpetual dan periodik itu pengerjaannya berbeda. Dengan yang pertama, perpetual itu dicatat setiap kali terjadi transaksi, yang periodik itu setiap akhir periode baru dicatat. Itulah soal dengan menggunakan perpetual dan periodik. Jadi untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama seperti yang kita ketahui, LIFO itu adalah live in first out, yang mana stok barang terakhir yang dibeli itu akan dikeluarkan pertama kali. Jadi pada 15 Maret itu kan terjadi penjualan dan kemudian dia mengambil stok terbaru yang mana pada 10 Maret. Jadi yang mana 15 Maret itu terjadi penjualan sebesar 500 dengan harga per unitnya 450.000. Jadi totalnya itu 225.000. Jadi yang kedua itu ada penjualan pada 25 Maret yang mana stok terakhir itu pada 20 Maret dengan kuantitas 400 dan harga per unitnya itu 475.000 dengan total 190.000. Dan kemudian untuk mencari HPP-nya itu kita tinggal menjumlahkan dari penjual 15 Maret dan juga 20 Maret tadi, yang mana itu 225.000 ditambah 190.000 sama dengan 415.000. Dan yang kedua itu ada persediaan akhir, yang mana itu persediaan awal tadi kan stoknya masih utuh, yang mana unitnya 200 dan juga harganya 400, totalnya itu 80.000. Dan stok terakhir itu 30 Maret itu belum dijual sama sekali, yang mana itu menjadi persediaan yang masih ada. Jadi unitnya itu 300 dan harganya itu dengan harga 500 dengan total 150.000. Jadi total persediaan akhirnya itu 150.000 ditambah 80.000 yang jadinya totalnya itu ada 230.000. Dan juga unit tadi dengan 300 pada 30 Maret dan juga persediaan awalnya 200 itu dia tambah menjadi unitnya itu masih 500 unit. Itu menjawab dengan menggunakan periodik, yang mana periodik ini dihitung pada akhir periode. Jadi yang pertama-tama kita menjumlahkan barang yang tersedia seluruhnya, yang mana ada persediaan awal sebesar 200.000 dan juga harga penilaian 400 dan totalnya 80.000. Dan juga kedua ada persediaan yang dimana ada 10 Maret dan kuantitas 500, harga penilaian 450 dan juga totalnya 225.000. Yang kedua itu ada 20 Maret yang kuantitasnya ada 400 dan juga harga per unitnya ada 475 dan totalnya adalah 190.000. Yang terakhir itu ada 30 Maret yang mana kuantitasnya 300 dan juga harga per unitnya itu 500 dengan total 150.000. Jadi kita total seluruh persediaannya dulu, yang mana kuantitasnya dijumlahkan dengan menghasilkan 1.400 dan juga totalnya kita total seluruhnya itu ada 645.000. Lalu untuk persediaan akhir itu sumber ada 30 Maret dengan unit 300 dan harganya 500, kemudian menjadi 150 dan juga 20 Maret dengan unit 200 dan harga 475.
dengan total 95.000, kemudian unit kita jumlah hasil akhirnya 500 dan juga totalnya menjadi 245.000. Itu merupakan persediaan akhir yang kemudian perhitungan HPP-nya ada barang yang tersedia yang kita jumlah awal tadi 645.000 dengan persediaan akhir 245.000, kita kurangi, kemudian ditemukan HPP-nya sejumlah 400.000. Contoh soal metode average perpetual. UD Maju Makmur melakukan perlakuan pembelian penjualan atas persediaan barang pada tahun 2022 sebagai berikut. Pada 1 Januari 2022 memiliki persediaan awal sebanyak 500 unit dengan harga 10.000. Pada tanggal 5 Juni 2022 melakukan pembelian 200 unit dengan harga 12.000. Pada tanggal 8 Juni 2022 melakukan penjualan sebanyak 400 unit dengan harga 15.000. Tanggal 15 Juni 2022 melakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 15.000. Pada tanggal 19 Juni 2022 melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 16.000. 24 Juni 2022 melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 14.000 dan pada tanggal 25 Juni 2022 melakukan retur pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 14.000. Masuk ke pembahasan. Pada tanggal 1 Juni 2022, masukkan ke kolom persediaan sebanyak 500 unit dengan harga 10.000 yakni total 5 juta. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2022 melakukan pembelian, masukkan ke kolom pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 12.000 memiliki total 2.400.000. Kemudian jumlahkan dengan jumlah persediaan yang ada yakni 700 unit dengan harga 5 juta ditambah 2.400 yakni 7.400. Untuk harga yakni 7.400 dibagi dengan 700 ketemu 10.571. Kemudian pada tanggal 8 Juni melakukan penjualan sebanyak 400. Masukkan ke kolom harga pokok penjualan yakni 400 unit dengan harga 10.571 dengan total 4.228.571. Kemudian memiliki sisa persediaan 300 unit dengan harga 10.571 dengan total 3.171.429. Pada tanggal 15 Juni 2022 melakukan pembelian sebanyak 200 unit. Masukkan ke kolom pembelian 200 unit dengan harga 15.000 yakni 3 juta rupiah. Kemudian tambahkan ke akun persediaan yakni 500 unit dengan harga 12.343 dan total 6.171.429. Pada tanggal 19 Juni melakukan penjualan sebanyak 200 unit yakni masukkan ke harga pokok penjualan 200 unit dengan harga 12.343 memiliki hasil 2.468.571 dan sisa persediaan yang ada yakni 300 unit dengan harga 12.343 memiliki total 3.702.857. Pada tanggal 24 Juni 2022 melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 14.000 dan total 5.600. Tambahkan ke akun persediaan yakni memiliki total 700 unit dengan harga 13.290 dan total 9.302.857. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 melakukan retur pembelian sebanyak 100 unit yakni 100 unit dengan harga 14.000 dan total 1.400. Masukkan ke kolom persediaan yakni 700 dikurangi 100 yakni 600 unit dengan harga 13.171 dan total 7.902.857. Untuk totalnya di pembelian yakni ada 800 unit dengan total harga 9.600 dan di harga pokok penjualan ada 600 unit dengan total 6.697.143 dan persediaan ada 600 unit
dengan harga 13.171 dan total 7.902.857. Contoh soal metode average periodik. Barang yang tersedia untuk dijual. Pada tanggal 1 Juli 2023 memiliki persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Kemudian tanggal 5 Juli 2023 melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 15.000. Tanggal 13 Juli 2023 melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 17.000. Tanggal 18 Juli 2023 melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 15.000. Di tanggal 23 Juli 2023 melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 20.000. Tanggal 28 Juli 2023 melakukan pembelian sebanyak 150 unit dengan harga 19.000. Dan di tanggal 30 Juli 2023 melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 23.000. Pembahasan. Pada tanggal 1 Juli 2023 memiliki persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 12.000 memiliki total 1.200.000. Di tanggal 5 Juli 2023 melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 15.000 memiliki total 6 juta. Di tanggal 18 Juli 2023 melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 15.000 memiliki total 4.500.000. Dan di tanggal 28 Juli 2023 melakukan pembelian sebanyak 150 unit dengan harga 19.000 memiliki total 2.850.000. Jadi barang yang tersedia untuk dijual adalah 950 unit dengan total 14.550.000.